Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Retnanggraini dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 2023D dengan NIM akhir 135. Di sini saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya yang seharusnya menjadi pengalaman yang menyenangkan, malah berakhir menyedihkan. Jadi, waktu hari raya Idul Adha kemarin, saya dan sekeluarga berencana untuk liburan ke pantai yang berada di Kabupaten Tulungagung. Karena saat itu kita sedang liburan ke rumah nenek yang berada di Kabupaten Kediri. Jadi, kita memiliki rencana untuk pergi ke pantai yang berada di Tulungagung karena lokasinya lumayan dekat. Sebelum berangkat, om saya ingin meletakkan tas ke bagasi mobil. Tapi ternyata di dalam bagasi itu sudah ada barang-barang. Dan salah satunya itu ada termos air yang posisi termos tersebut tidak tepat. Jadi ketika om saya membuka bagasi mobil, termos itu langsung jatuh dan pecah. Harusnya saya dan sekeluarga langsung sadar bahwa itu ternyata tanda kalau perjalanan kita kali ini tidak akan berjalan dengan lancar. Tetapi saya dan sekeluarga tetap melanjutkan perjalanan. Awalnya perjalanan berjalan dengan lancar, tapi ketika berada di kaki bukit, mobil tiba-tiba mengeluarkan asap. Saya dan sekeluarga langsung turun, kita langsung panik. Kenapa tiba-tiba mobilnya mengeluarkan asap? Akhirnya om saya ngecek kondisi mobil. Ternyata air radiator di dalam mobil itu habis. Jadi kita langsung mencari warung untuk membeli air. Sembari menunggu air radiator itu dingin, saya dan sekeluarga menggelar tikar untuk melakukan makan siang. Karena saat itu jam sudah menunjukkan pukul 12 siang. Jadi kita melakukan makan siang sembari menunggu air di dalam radiator itu dingin. Setelah beberapa saat dirasa air di dalam radiator sudah dingin dan mobil kembali normal, saya dan sekeluarga melanjutkan perjalanan. Awalnya perjalanan baik-baik saja, tapi memang mobilnya terasa aneh, tidak seperti awal saat kita berangkat. Dan benar, mobil lagi-lagi mogok, tapi untungnya lokasi mogok sangatlah strategis karena berada di depan balai desa, yang mana di balai desa itu masyarakat sedang melakukan gotong royong untuk menyembelih hewan kurban. Kita langsung didatangi oleh Bapak Kepala Desa. Beliau bertanya, ada apa? Apakah ada masalah? Apakah ada yang bisa dibantu? Akhirnya om saya menceritakanlah kalau mobil kita mogok. Dan warga di situ langsung membantu kami. Akhirnya setelah beberapa saat, setelah menyelesaikan berbagai masalah, mobil kembali normal. Tapi ternyata tidak normal sepenuhnya. Karena saat kita melakukan perjalanan tidak jauh dari lokasi mogok sebelumnya, mobil terasa aneh. Bahkan mobil itu berbunyi. Benar-benar terasa berbeda. Akhirnya saya dan sekeluarga berencana untuk mengubah tujuan yang awalnya tujuannya adalah pantai yang berada di balik bukit. Akhirnya kita berencana untuk turun mencari pantai yang jalannya itu landai, yaitu Pantai Gemah. Dan setelah kita menuruni bukit dan menuju ke jalan raya, lagi-lagi mobil mogok. Bahkan mogok kali ini mobilnya itu tidak bisa dihidupkan lagi. Bahkan kita juga memanggil bengkel yang ada di daerah situ. Beliau juga bilang kalau mobil ini tidak bisa jalan. Karena kita jauh dari kota asli kita kan dari Kediri. Terus lokasi saat itu kita ada di Tulungagung. Sebenarnya lumayan jauh. Jadi sudah tidak ada cara lain, akhirnya om saya nelpon derek yang ada di desa saya. Kebetulan om saya ada kenalan. Akhirnya
Waktu itu dereknya datang itu malam hari, dan saya dan sekeluarga dibantu warga sekitar. Bahkan kita diberi makan, kita diberi tumpangan untuk istirahat, kita diberi izin untuk mandi dan melaksanakan ibadah. Benar-benar warga di sekitar situ sangat-sangat rukun, sangat baik hati. Jadi setelah beberapa saat menunggu sekian lama, akhirnya derek itu datang dan kita berpamitan kepada warga untuk pulang. Tapi ketika di dalam mobil, saya bertanya-tanya, saya seperti kenal si derek itu, maksudnya si sopir dereknya. Saya sepertinya kenal, tapi saya lupa dia itu siapa, tapi wajahnya itu sangat familiar. Jadi di dalam mobil saya benar-benar berpikir, itu siapa? Kok wajahnya sangat tidak asing? Dan benar, ketika sampai di depan rumah, si sopir derek menghampiri saya. Dan itu ternyata teman SD saya. Makanya saya kok merasa familiar, merasa tidak asing. Karena ternyata itu teman saya, teman SD saya. Bahkan saya merasa sangat kaget, langsung wah, berubah ya, benar-benar berbeda dengan dia ketika SD dulu. Dari yang awalnya saya sedih karena tidak jadi pergi ke pantai, malah saya shock bertemu dengan teman SD saya, berakhir reunian dan berkenalan kembali, bertukar cerita dan berteman seperti dahulu lagi. Jadi sebenarnya antara sedih dan senang karena bertemu dengan teman lama. Jadi dari cerita saya kali ini dapat diambil pelajaran bahwa sebelum melakukan perjalanan, sebaiknya cek kendaraan yang akan kita bawa untuk berpergian terlebih dahulu daripada mengalami kejadian seperti saya. Jadi ini pengalaman kali ini benar-benar menjadi pengalaman yang sangat-sangat berarti karena saya mendapatkan dua hal, pengalaman yang menyedihkan dan pengalaman yang menyenangkan karena bertemu kembali dengan teman lama saya. Untuk itu saya sangat-sangat berterima kasih kepada warga yang ada di Tulungagung karena telah membantu saya dan sekeluarga. Di saat kami benar-benar sangat kesusahan, mereka benar-benar membantu kita dari awal sampai akhir, bahkan sampai kita pulang. Saya dan sekeluarga benar-benar sangat disambut dan dibantu. Dan untuk tugas saya kali ini, saya mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dan mungkin ada beberapa kesalahan ucapan atau bagaimana. Saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.